wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid din wad dunya wal akhirah bid darain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah dalam kehidupan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam ibadah, ijabah hajat dan doa kita, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad annahu qala wa'lam anna min ahammil muhimmati mulazamata as-salawati fil jama'ati kama taqaddama. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, ketahuilah sesungguhnya hal yang penting dari hal-hal yang terpenting di dalam kehidupan seorang hamba, yaitu mulazamata as-salawati fil jama'ati. Sesungguhnya senantiasa melakukan aktivitas salat berjamaah di masjid. Melakukan salat 5 waktu di jama'ati, di dalam berjamaah, kama taqaddama, sebagaimana yang dijelaskan terdahulu. Wa huwa a'ni hudura al-jama'ati fi salatil isya'i was subhi. Maksudnya, selain melaksanakan salat secara berjamaah, menghadiri dari jamaah salat, khususnya melakukan daripada salat isya dan salat subuh, asyaddu ta'kidan wa aktaru fadlan. Maka lebih ditekankan lagi untuk kita melaksanakan secara berjamaah, melaksanakan secara berjamaah di masjid, yaitu salat isya dan salat subuh, dikarenakan banyaknya fadilah di dalam dua salat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah daripada sisi jamaah salat, bukan hanya sekedar salatnya yang bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melaksanakannya secara berjamaah pun juga ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena salat isya dan salat subuh tersebut salah satu tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla isya fi jama'atin faka'annama qama nisful laili." Orang yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, seakan-akan dia telah melaksanakan separuh salat malam di malam hari. Kalau kita sengaja di malam hari kita bangun untuk melaksanakan qiyamul lail separuh daripada malam, itu perlu perjuangan dan perlu tenaga. Tapi seketika kita melaksanakan salat isya dengan secara berjamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, faka'annama, maka seumpama kira-kira dianya telah melakukan salat sunnah malam separuh malam yang telah dia lakukan. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, faka'annama, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qamal laila kullahu, seakan-akan dia telah menghidupkan sepanjang malam dengan qiyamul lail. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada
hambanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi satu kecemburuan para anbiya alaihi salatu wasallam seketika melihat umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan daripada umurnya, tapi mampu dari segi amalan menandingi dari umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kemuliaan daripada umat tersebut di atas daripada umat-umat sebelumnya. Sehingga dengan ibadah yang sedikit, dengan umur yang sedikit, dengan ibadah yang ringan, kalau umat terdahulu seketika sujud hatta athara min sujudihi, sampai daripada sujudnya tersebut terkesan atau berbekas daripada dahinya. Bahkan lekukan daripada batu terlihat dari atharus sujud, min athari sujud, dari bekas sujudnya umat-umat terdahulu, saking panjangnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anwaru min nuril ibadah, cahaya daripada cahaya ibadah yang mereka lakukan naik sampai ke atas langit dan kelihatan. Kalau umat saat ini umurnya pendek, ibadahnya nggak begitu istimewa dan nggak kelihatan daripada tanda-tanda daripada ibadahnya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjamin daripada ibadahnya seorang umatnya tersebut, seketika dia melaksanakan sholat isya berjamaah, melakukan sholat subuh berjamaah, dan memang dia tekankan untuk di dalam kehidupannya, maka nilai daripada sholat isya berjamaah tersebut mampu mengalahkan ibadah seseorang tersebut di malam hari. Rasulullah katakan, faka'annama qama nisful lail, seakan-akan dia telah mendapatkan pahala separuh malam daripada qiyamul lailnya. Berarti seketika kita tidak menjadikan diri kita untuk sholat berjamaah bersama di masjid, di azan dikumandangkan, berapa banyak kebaikan, berapa banyak khairat, berapa banyak afdaliyat yang Allah berikan, tapi kita tidak dapatkan gara-gara kita tidak mendapatkan atau tidak sholat berjamaah di masjid atau di tempat ramai orang yang melakukan jamaah tersebut. Jangan sampai di pikiran kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kan saya sudah sholat isya, kan saya sudah melakukan sholat juga di rumah dengan anak dan istri. Memang betul satu sisi kita melakukannya secara berjamaah dengan keluarga. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebaik-baik sholatnya laki-laki adalah di masjid berjamaah, di tempat azan dikumandangkan. Kenapa? Karena seorang laki-laki diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meramaikan masjid, salah satu tanda daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sahabat terdahulu menjadikan ibadah aktivitasnya ini untuk bagaimana dirinya mendapatkan ketenangan, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ju'ila qurratu aini fi shalah, aku mendapatkan pelipur lara, ademnya daripada pikiran, dari ketenangan, didapatkan daripada ketenangan tersebut di dalam salatnya. Berarti apa? Seketika kita melakukan aktivitas-aktivitas ubudiyah kita kepada Allah, yang pertama kita mendapatkan kesejukan hati. Yang kedua, Allah berikan kita fadlan katsira, keutamaan yang begitu banyak, yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man shalla isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisful laili, seakan-akan dia telah melakukan qiyamul lail separuh daripada malamnya. Wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, faka'annama qamal laila kullahu, seakan-akan dia telah melakukan daripada qiyamul lail semalam penuh. Wa qala alaihi salamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, farqu ma bainana wa bainal munafiqina annahum la yastati'una hudural isya'i was subhi fi jama'ati.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, perbedaan antara kami dengan orang-orang munafik, yaitu mereka orang-orang munafik tersebut tidak mampu melakukan atau hadir di dalam melakukan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Berarti apa? Di sini ada barometer. Di sini ada tolak ukur yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Kalau mau melihat orang tersebut baik, kalau mau melihat orang tersebut ada nilai di sisi Allah, coba lihat sholat subuhnya di mana. Kalau sholat subuhnya di masjid, berarti orang tersebut bukan baik di pandangan manusia, tapi telah baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia terhindar daripada sifat munafik. Kalau cari standar menantu, jangan sudah tamat apa, sudah punya apa, sudah gaji berapa, jangan. Ajak temu dia sholat subuh di Masjid Al-Musola Al-Hidayah. Kalau dia datang, berarti dia mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita hanya melihat mau menikahkan anak kita hanya sekedar mencari bebek, bobot dan apa? Bibit, bebek dan bobot, tapi nggak pernah mau melihat daripada ad-din, daripada agamanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tunkihul mar'ah, nikahilah perempuan atau nikahilah seseorang itu dengan 3 atau 4 kriteria. Yang pertama, li jamaliha, kecantikannya. Minimal kalau nggak ada duit punya istri cantik bahagia. Kemudian kalau bukan kecantikannya, lihasabiha, nasabnya baik, keturunan kiai atau anaknya kiai, atau walaupun kiainya sudah almarhum, minimal ada bibitnya. Kalau enggak anak kiai atau anak yang baik-baik, lihat hartanya. Apalagi santri sudah mondok puluhan tahun, dapat istri yang sama-sama susah lagi, akhirnya tambah susah lagi. Kita mulai dari nol lagi ya. Mulai daripada nol di pom bensin aja yang ada. Kalau enggak pun, maka lidiniha, maka cari agamanya. Baik agamanya, taribat yadak, maka tangan kita enggak susah lagi. Enggak berdebu tangan kita. Taribat yadak, tangan kita ini enggak sempat berdebu. Maksudnya apa? Enggak mengotori tangan kita. Kenapa? Agamanya sudah bagus. Kalau enggak ada duit, dia bersabar. Kalau enggak ada makanan, dia bisa berpuasa. Kalau ada nikmat, dia akan bersyukur. Berarti apa? Taribat yadak, kita tidak perlu kotor tangan kita untuk memberikan nafkah kepada orang yang baik daripada agamanya. Berarti apa? Seketika standar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, bahwasanya perbedaan di antara kami dan orang-orang munafik, yang mana mereka tidak mampu menghadiri sholat berjamaah, sholat isya, bukan tidak melakukan sholat isya. Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, annahum la yastati'una, mereka itu tidak mampu. Tidak mampu kenapa? Sholat isya, enggak. Menghadiri sholat berjamaah sholat isya dengan sholat subuh. Berarti ada tanda. Kalau seandainya kita susah sekali bangun sholat subuh untuk berjamaah di musola, susah sekali kita mau melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid atau di musola, jangan-jangan 2 tanda ini menjadikan diri kita munafik. Sahabat Nabi saja sholat bersama Nabi, hijrah bersama Nabi, ikut berperang bersama Nabi, dan seketika duduk bersama Nabi, maka Hanzalah seketika selesai duduk pulang ke rumah, maka Hanzalah katakan, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Ya Rasulullah, Hanzalah munafik, kenapa? Waktu kami berada di hadapan engkau ya Rasulullah, keimanan kami ini begitu dahsyat. Seakan-akan kami melihat surga dan neraka di antara kiri kanan kami dan pandangan kami. Tapi setelah kami bersama keluarga pulang, kami lupa. Setelah kami pulang ke rumah, kami lihat anak, lihat istri bercanda, bersendagura, kami lupa semua itu.
maka saya katakan kata Hanzalah bahwasanya Hanzalah telah munafik. Orang yang seperti itu mempunyai kaliber yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ashabikan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang di langit. Fa ini tadaitum fahtadaitum, seandainya kalian mengambil satu saja daripada bintang tersebut, kalian akan mendapatkan hidayah. Tapi orang yang seperti ini merasa dirinya telah munafik. Ini bukan meninggalkan sesuatu yang kewajiban, bukan meninggalkan satu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tapi hatinya seketika bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ta'alluq kepada Allah dan kepada akhirat, dan seketika pulang ke rumah ta'alluqnya kepada keluarga, mereka menilai diri mereka ini munafik. Tapi bagaimana diri kita? Jangankan di rumah, di masjid aja kadang kita lupa ngapain, buat apa. Bahkan perkara yang diwajibkan, perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan, seperti melaksanakan sholat daripada sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Wa qala wa warada, dan diriwayatkan, anna man shalla isya fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, kana fi dhimmatillahi hatta yusbih, sesungguhnya dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai subuh atau pagi hari. Orang yang sholat isya secara berjamaah, yang mengatakan siapa? Rasulullah. Yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok seketika yang menjamin Allah dan Rasulnya malah kita nggak percaya? Malah kita percaya dengan jaminan manusia atau jaminan makhluk, atau kita mau minta temani dengan bodyguard atau dengan orang-orang yang bisa menemankan kita. Padahal seketika kita melaksanakan sholat isya berjamaah, maka di situ ada jaminan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, fahuwa fi dhimmatillahi hatta yusbih, maka dia berada di dalam tanggungan dan jaminan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sampai subuh hari. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain pun juga meriwayatkan, bersabda, man shalla isya fi jama'atin kana ka qiyamin nisbil laili, orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah seperti dia telah melakukan sholat separuh malam. Wa man shalla isya wal fajri fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh di dalam hadis yang lain secara berjamaah, kana ka qiyamil lailatin, maka seakan-akan dia telah melakukan ibadah semalam suntuk. Dan dalam riwayat lain pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, inna athqala salati ala munafiqina salatul isya, sesungguhnya yang paling berat ke atas orang-orang munafik yaitu melakukan sholat isya dan sholat fajar atau sholat subuh secara berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan, seandainya orang-orang munafik tersebut melihat atau mengetahui apa yang ada di dalam kedua sholat ini daripada fadilah dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukannya, la atauhuma walau habwan, maka pasti mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, walau habwan, walaupun dia datangnya dalam keadaan merangkak. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalau mereka mengetahui pahala sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah itu Allah tampakkan daripada pahalanya, maka pasti mereka akan mendatanginya, melakukannya walaupun secara dengan merangkak dia akan lakukan. Dalam riwayat lain juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mencari seseorang, asyhadu fulan, apakah kalian melihat fulan? Kemudian Rasulullah tanya lagi, apakah kalian pernah melihat fulan bin fulan? Maka sewaktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
melaksanakan sholat subuh dan seperti biasanya fa'aqbala ma'mum atau fa'aqbala sahabah. Rasulullah selesai sholat subuh, Rasulullah menghadap ke arah para sahabat atau menghadap para makmum. Di sini ulama mengatakan bahwasanya dalil seketika kita selesai sholat, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kemudian kita membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali maghrib dan subuh. Kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Maka kita disunahkan untuk membalikkan badan. Dalam riwayat An-Nasa'i, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwalu hatta ja'alal ma'mum baina aimaini. Maka Rasulullah jadikan makmum itu di sebelah kanannya. Berarti Rasulullah berputar, berarti menganankan daripada makmum. Menghadap ke kiri makmum, tapi tangan Rasulullah menghadap ke arah kanan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah idza intaha minas salat fa aqbala as-sahabah. Rasulullah akan menghadap ke arah sahabat. Jadi kalau ada teman kita setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dia langsung menghadap ke makmum. Itu bukan ajaran baru. Itu ada hadisnya. Terkadang, ini berarti ini Islamnya ekstrim nih. Bukan Islamnya ekstrim. Kita kadang nggak ngaji sampai tuntas. Ngaji sampai pintu masjid, dengar doang. Berarti itu boleh. Itu sunnah. Atau ketika kita melihat yang kebiasaan orang menghadap ke makmum, kemudian dia mengirikan makmum atau menganankan daripada makmum, maka ini ajaran mana lagi? Yang benarnya kan akbala atau ikbalu alal makmum. Dua-duanya benar dan dua-duanya ada dalil hadis yang menaungi bahwasanya Rasulullah seketika selesai sholat menghadap ke arah makmum. Satu sisi mengirikan atau menganankan daripada makmum tersebut mengarah ke arah selatan atau arah mana tuh? Selatan. Pokoknya arah sana dia, utara. Berarti termasuk daripada sunnah. Jangan sampai, maka disinilah bahwasanya wajibun alal a'immah, wajib ke atas a'immah, ke atas para imam, ayya'rifa anna sunnata fis salati at-ta'kidu alaihi bi fi'li. Maka wajib para imam yang mengimami salat tersebut mengetahui bagaimana menekankan di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan, yang disunnahkan di dalam ibadah tersebut. Jangan hanya sekedar bagus bacaan, hanya sekedar hafal ayat kemudian dia imam Allahu Akbar. Maka sehingga dia memang mengimami, menjatuhkan atau menggugurkan daripada kewajiban salat. Tapi satu sisi amalan sunnah yang terdapat di dalam salat atau di setelah salat dia tidak amalkan. Berapa banyak sekarang nih imam-imam yang mengimami Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah. Diam saja. Gak ngomong, gak apa. Akhirnya apa? Memang perkara tersebut ya biasa, ya bagus. Tapi satu sisi kewajiban dia telah gugurkan. Tapi satu sisi sunnah yang ada di setelah selesai sholat tersebut telah mereka hilangkan. Jangan sampai kita menjadi imam tapi kita malah satu sisi mengurangi sesuatu yang menjadikan sebab Allah memberikan pahala daripada amalan tersebut. Seperti setelah Assalamualaikum warahmatullahi kita baca istighfar 3 kali. Disunnahkan. Kenapa? Karena setiap inda kulli duburi salatin, setiap habis salat Rasulullah beristighfar. Minimal kita istighfar 3 kali. Yang Rasulullah sabdakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dia punya dosa yang telah lalu.
Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, termasuk daripada sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kanu hirsan minasyayatin, orang yang membaca tersebut akan terbebas daripada tipu daya syaitan. Kemudian kita membaca lagi Allahumma ajirni minan nar 7 kali supaya api neraka memohon kepada Allah tidak dimasukkan orang yang membaca setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Allahumma ajirni minan nar, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian membaca tasbih 33 kali, 33 kali dengan takbir, tahmid, tahlil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Allah akan ampuni dosanya walau kana misla zabadil bahr, walaupun dosanya seperti buih di lautan. Berarti apa? Ini sunnah-sunnah yang kita harus perlu jalani, yang perlu kita amali setiap habis sholat. Kenapa? Karena fadlan katsira, keutamaan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak didapati selain daripada selesai kita melaksanakan daripada sholat kita. Kemudian kita membaca ayat kursi juga. Yang jaminannya orang yang membaca ayat kursi setelah sholatnya kemudian meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematiannya. Berarti apa? Keutamaan yang luar biasa seperti ini, jangan sampai kita sebagai imam hanya diam diri saja. Maka perlu kita belajar apa-apa yang diwajibkan, apa-apa yang disunahkan selesai sholat. Kenapa? Jangan sampai kita khianat menjadi imam, tapi kita malah tidak membaca nilai-nilai atau amalan-amalan yang sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada setiap sahabatnya dan umatnya untuk membaca daripada amalan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika menanyakan, mana Fulan bin Fulan, kok nggak kelihatan sholat isya atau sholat subuh? Maka faqalu la, nggak ada dia ya Rasulullah, nggak hadir berjamaah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, inna hataini salataini azqala salawatu alal munafiqin. Sesungguhnya dua keadaan, yaitu sholat isya dan sholat subuh, maka dua sholat ini adalah sholat yang paling berat ke atas orang yang munafik. Seandainya walau ta'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu pahala di antara kedua sholat ini, la tauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, walaupun dengan merangkak ala rukbih, walaupun merangkak dengan lututnya sekalipun. Ini saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menekankan bahwasanya nilai sholat berjamaah tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man shalla isya'a fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kana fi zimmatillahi hatta yusbih, maka dia berada di dalam lindungan atau jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kana fi dhimmatillah, sungguh ia di dalam naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yumsi, sampai sore hari. Handphone aja harus ada yang namanya antivirus. Laptop aja harus adanya namanya antivirus. Jangan sampai kita nggak ada backup daripada di dalam kehidupan kita. Yang backup kita ini bukan backup kenikmatan dunia. Siapa yang merasa dirinya nggak galau di dalam kehidupan? Siapa di dalam kehidupannya nggak pernah susah? Semua susah. Kadang wajahnya aja ceria, kadang hatinya susah. Kadang duitnya aja yang banyak, tapi ketenangan enggak. Ada juga duitnya enggak ada, rokok enggak ada, susah juga dia.
Maka ulama mengatakan inna fi qalbi sya'tu la yalumuhu illa iqbalu 'ala Allah. Di dalam hati manusia ini ada kegundahan, ada keboringan, ada kegalauan. La yalumuhu, tidak akan bisa dihilangkan kegalauan tersebut illa iqbalu 'ala Allah, melainkan dia harus rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan kegelisahan di dalam hati seorang hamba tersebut tidak bisa dikurangi dengan cara kenikmatan dunia. Sebanyak apapun kenikmatan dunia yang mereka miliki, kegelisahan tersebut tidak akan bisa dikurangi dan tidak bisa dihilangkan, melainkan kecuali dia rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu yang namanya diri kita ini zuhud dengan keadaan. Zuhud menerima apa adanya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kehidupan kita. Wa qala wa man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka sesungguhnya ia dalam lindungan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjamin kita Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan, yang menyampaikan kabar gembira tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita backup diri kita bukan dengan membaca 30 juz Al-Qur'an, bukan dengan bersedekah sebanyak-banyaknya dengan uang kita, bukan hanya kita melakukan kebaikan daripada setiap aktivitas kita, tapi kita cukup melakukan aktivitas sholat berjamaah, sholat isya, membackup diri kita mendapatkan perlindungan Allah daripada habis isya sampai subuh hari, dan subuh kita sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kita mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala dari waktu subuh sampai ke sore hari. Qala alaihi salamu fala yatlubannakumullahu bisyai'in min zimmatihi, maka tidak ada Allah meminta daripada sesuatu apapun daripada perlindungannya. Kalau kita suruh orang jaga rumah kita sapam per bulan berapa? 3 juta minimal. Atau UMR Jakarta. Kita suruh orang untuk jaga orang sakit minimal sehari 100.000. Atau kita jaga misalnya warung di depan itu, warung depan itu aja Allah dan Rasulnya yang gaji. Tapi kalau kita mau jaga toko orang, mau jaga rumah orang, mau jaga anak orang, perlu pembantu, perlu babysitter, mau berapa banyak kita keluarkan uang. Minimum 1 juta, 2 juta kita harus memberikan dia dalam 1 bulannya. Itu paling sedikit. Sekarang Allah memberikan jaminan pemeliharaan, Allah backup di dalam kehidupan kita dari malam sampai pagi, dari pagi sampai sore hari, itu Allah tidak meminta sedikit pun upah atau bayaran daripada diri kita. Tapi seketika kita melakukan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan di dalam kehidupan kita, dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di tempat azan dikumandangkan secara berjamaah, maka langsung otomatis kita mendapatkan perlindungan dimmatullah, lindungan daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau DKM saja yang jamin, pokoknya hari Minggu dengan hari Jumat kita bagi-bagi sayur gratis. Kira-kira kalau sudah DKM, ketua masjid, bendahara, orang-orang penasehatnya oke semua, kira-kira berjalan nggak itu? Berjalan. Dan atau Pak RT, Pak Camat, Pak Lurah mau memberikan donasi ke sini lagi untuk berikan infak lebih banyak lagi, semuanya kasih memo, semuanya kasih catatan. Kira-kira dana itu turun nggak kira-kira? Turun. Ini yang jamin siapa? Menjamin pemerintah. Apalagi yang jaminnya bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Kata presiden bikin memo, tolong DKM semuanya yang dari Musola Al-Hidayah sampai kameramennya semua diangkat jadi PNS semuanya.
Tuh kira-kira memo dari presiden sampai ke wali kota ketar-ketir nggak ada? Ketar-ketir, semuanya jadi PNS, semuanya mendapatkan naungan daripada memonya daripada pemerintah. Ini yang kasih memo Allah, yang menyampaikan Rasulullah. Kita mau mengambil, mau percaya dengan siapa lagi kira-kira kalau bukan kepada Allah dan Rasulnya? Kalau kita jadi manusia, bisa jadi kalau jangan-jangan nggak terrealisasi. Berapa banyak orang yang sudah janji atau kampanye, semuanya hilang begitu saja. Jadi nggak jadi. Jadinya dia lupa, nggak jadinya yang adanya diambil lagi. Tapi yang saat ini yang menyatakan, yang al-bashir wan nadhir, yang memberikan kabar gembira itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjaminnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang memelihara kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak meminta bayaran daripada pemeliharaan tersebut. Cukup kita menjadikan diri kita hadir bersama orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Kira-kira kalau fadilahnya seperti ini, rugi nggak kira-kira kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi? Kira-kira rugi nggak kalau kita tidak ambil bahagian ikut sholat berjamaah? Rugi. Nah, disinilah bahasa yang perlu kita ubah. Bahwasanya sunnah kalau dilakukan, pemahaman kita dulu, sunnah kalau kita dilakukan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan nggak apa. Itu pernyataan yang membuat diri kita untuk susah untuk beramal. Kalau kita menyatakan inilah sunnah, kejayaan, kebahagiaan di dalam kehidupan seorang hamba tidak didapatkan melainkan dengan sunnah Nabi. Kalau dia amalkan, dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau dia tidak amalkan, dia menjadi orang yang paling rugi di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kenapa tidak? Karena penjagaan yang Allah jaga tersebut, la yalumuhu illa nafsah. Tidak ada yang mampu membuat dirinya tersebut galau, tersebut tersakiti, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan bermain peran di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan yanha 'anit ta'arrudi liman huwa fi dhimmatillahi bi syai'in minassu. Kira-kira kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengambil peran di dalam kehidupan seorang hamba tersebut, kira-kira siapa yang mampu membuat kejahatan, keburukan kepada orang yang mendapatkan jaminan Allah tersebut? Kita dapat jaminan DKM saja, oh aman, saya di sini gratis semua. Jadi orang yang datang sini makannya gratis. Kenapa? Pak Nandi silahkan. Ini musola punya Allah, air punya Allah, tapi kotak wakaf punya umat. Itu baru DKM. Bagaimana kalau camat, kalau bupati, kalau gubernur, kalau presiden yang jamin, ente tenang aja di sini. Pokoknya nggak ada yang bisa nurunkan ente. Pokoknya ente harus jadi CEO misalnya. Maka Masya Allah nggak ada yang mampu menurunkan dia. Bahkan mau menjahati dia aja nggak bisa. Walaupun dia aja kerjanya pelangak-pelongok misalnya. Sekarang yang memberikan jaminan Allah. Maka Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, siapa kiranya yang mampu untuk menyakiti orang tersebut, untuk mengganggu orang tersebut, untuk memberikan keburukan orang tersebut, sedangkan yang menjadi pelindungnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau pelindung makhluk kita harus bayar, tapi kalau pelindungnya Allah yang menjadi pelindung kita cukup melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat isya dan subuh secara berjamaah. Semoga mulai detik ini sampai akhir kehidupan kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan waqad balaghana, dan telah sampai kepada kami, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, annal hajjaja, bahwasanya Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, salah satu daripada pemerintah, ketua atau rais, presiden yang diktator kala itu, beliau kalau seandainya mau menghukum seseorang tersebut menanya, ente sudah sholat subuh enggak? Sholat subuh berjamaah enggak? Sholat, ya sudah, biarkan dia. Kenapa?
Karena Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, sedektator-dektator dia, sekejam-kejamnya dia masih yakin dengan hadis Nabi SAW. Kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengatakan, seandainya saya memerangi seseorang yang telah mendapatkan jaminan perlindungan daripada Allah, maka aku akan binasa, kata Yusuf, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau kita, walaupun dia imam sekalipun, kalau kesal berantem tonjok-tonjok, akhirnya apa? Berapa banyak orang yang sekarang ini musuhi orang-orang yang ahli masjid, hidupnya makin belangsak, makin gak karu-karuan. Karena kita harus paham, kita harus lihat, jangan sampai kita menumpahkan darah orang beriman, orang-orang yang tersebut, yang kita tumpahkan tersebut ahli masjid, maka kita akan mendapatkan permusuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah min dzalik. Ma'jurihi wa zulmihi wa ta'addihi li hududillahi kana yas'alu may yu'ta bihi naran hal salaita subha fi jama'ati fa in qala na'am khalla sabilahu ma khafata ayyatlubahu Allahu bi syai'in min dimmati. Maka pernah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang terkenal dengan kezolimannya, kegarangannya, kedektatorannya, menanyakan orang yang datang, tuh siapa tuh? Oh, Fulan bin Fulan. Coba tanya dia, sudah sholat subuh berjamaah enggak tadi? Kalau dia sholat subuh berjamaah, kelarkan dia, pancung lehernya, ambil hartanya semua. Kalau dia sholat subuh berjamaah, udah biarkan dia lewat. Makhafata ayyatulubahullah, karena Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini merasa takut, dianya bukan dengan orang tersebut, tapi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya Allah telah memberikan lindungan, jaminan daripada orang tersebut. Kalau kita enggak, orang sholat buat kebaikan, orang berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, bikin program di masjid, kadang pun dimusuhi, kadang dikritik. Apa enggak takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang diktator seperti Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini mau menghardik seseorang tersebut, masih nanya-nanya, dia sholat subuh jamaah enggak tadi? Oh, sholat subuh, udah biarkan dia, bebaskan dia. Karena anak khawatir, saya bukan bermusuhan kepada dia, tapi saya akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang enggak, kebalikan. Orang memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, memberikan kenyamanan di masjid, tapi ada orang-orang yang enggak ke masjid malah musuhi orang-orang yang makmuran masjid itu tersebut. Jangan sampai kita termasuk bagian orang yang seperti itu. Belangsak, Pak, belangsak dunia akhirat. Kalau kita enggak bisa, udah biarkan, kita doakan. Minimal ada dukungan dari kita buat orang-orang yang memakmurkan daripada masjid tersebut. Hadza wabillahi taufik. Bukan mendukung orang, bukan mendukung Fulan bin Fulan. Jangan-jangan Ustaz ini sudah dibayar nih. Enggak ada. Tapi kalau mau bayar boleh juga. Ini semata-mata ungkapan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang dikenal dengan diktatorannya. Bahkan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini pernah membunuh para ulama dan para tabi'in sebanyak 120.000 manusia pernah dibunuh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang tidak sepaham dengan dia dibunuh, tidak paham dibunuh. Ini kekejaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi sebelum dia bunuh, dia lihat orang ini sholat subuh jamaah enggak? Oh, berjamaah enggak? Biarkan dia. Sebenarnya saya bukan berhadapan dengan dia, saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang enggak, orang yang sholat berjamaah makmurkan masjid, oh kita musuh, bantai dia. Pokoknya yang jelas jangan sampai dia jadi ketua tahun ini lagi. Repot kan begitu. Wa ya'udzubillah. Yang jelas ini bukan kampanye, ini enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.